Saudara, seorang anak berusia 12 tahun di Jombang, Jawa Timur meninggal seusai disuntik vaksin COVID-19 jenis Pfizer. Dosis pertama, Dinas Kesehatan Jombang masih mengumpulkan data untuk memastikan penyebab kematian. Muhammad Bayu Setiawan, bocah berusia 12 tahun warga Jogoroto, Jombang meninggal dunia sehari setelah mendapatkan suntikan vaksin COVID-19 Pfizer di Puskesmas Mayangan, Jombang. Siswa kelas 6 SD tersebut sempat demam serta muntah sebelum meninggal dunia. Dinas Kesehatan Jombang masih terus melakukan investigasi untuk mengetahui penyebab kematian. Hari ini kita belum bisa mengambil kesimpulan, ini di wilayah Komda Kipi ya, di Kabupaten Jombang yang diketuai oleh dokter spesialis anak, dan masih ada pengumpulan data terus. Ya, vaksinnya digunakan kebetulan Pfizer. Pagi vaksinasi di puskesmas, kemudian siangnya pulang. Ya, terus kemudian malamnya katanya pada waktu itu panas, muntah-muntah, terus sampai pagi dibawa ke puskesmas sudah gak ketolong. Dinas Kesehatan Jombang menyatakan tidak ada kejadian pasca imunisasi terhadap usia 12 hingga 18 tahun yang menerima vaksin Pfizer. Dikutip dari detik.com, Kabid Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Dinas Kesehatan Jombang, Haryo Purwono mengatakan, sejauh ini sudah ada 1.674 anak dan remaja usia 12 hingga 18 tahun yang menerima vaksin Pfizer dosis pertama. Tidak ada kejadian pasca imunisasi. Investigasi dilakukan Dinas Kesehatan bersama dengan Satgas Kipi, diantaranya menelusuri rekam jejak kesehatan sebelum disuntik vaksin. Bayu Setiawan seharusnya divaksin di sekolahnya pada Kamis 23 Desember. Namun karena usaha di Hitan, dia baru mengikuti vaksinasi di Puskesmas Mojowarno pada Senin 27 Desember. Muhammad Syafiuddin, Kompas TV, Jombang, Jawa Timur. Saudara, seperti apa hasil pengusutan yang dilakukan terkait meninggalnya anak usia 12 tahun di Jombang, Jawa Timur usai vaksinasi COVID-19? Kita akan membahasnya bersama Ketua Komisi Nasional Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi Komnas Kipi, Profesor Hindra Irawan Satari. Selamat sore, Prof. Sore. Iya, tampaknya baru selesai operasi ini ya? Jalan di. Oke, agak terputus-putus, nanti kami juga sambil memperbaiki. Mungkin bisa didekatkan ke mikrofonnya. Prof, ini tentu ya kalau dikatakan mengejutkan, tentu mengejutkan meskipun juga bukan kasus pertama. Apa yang didapatkan informasi dari Komnas Kipi soal ini? Ya, terima kasih. Jadi kami tadi siang melakukan audit bersama dengan Komnas Kipi dan rekan Komnas Kipi serta dari POM dan Dinas Kesehatan di Kementerian Kesehatan mempelajari hasil investigasi dari Kesehatan dan Dinas Kesehatan Provinsi berdasarkan data dari orang tua berikan dan juga tentunya pemeriksaan di dokter yang akhir almarhum. Jadi memang di kita sehingga jadwal vaksinasinya berbeda dengan meskipun kan waktu jadi puskesmas ada orang yang divaksin. Gimana Prof? Agak terputus-putus. Jadi apakah ada penyakit penyerta pada yang bersangkutan, Ananda? Kita perhatikan dari gejala yang timbul seperti demam, penurunan kesadaran, muntah dan BAB encer itu. Kita pakai audio aja, saya tutup teleponnya. Oke. Oh sorry. Halo. Ya silakan Prof. Ada feedback sedikit tadi. Ya. Silakan Prof. Ya, baik. Jadi dari data yang kami terima, hanya data riwayat perjalanan penyakit malam tersebut dari orang tua. Jadi setelah orang tuanya membawa ke puskesmas, ternyata di puskesmas sudah wafat. Sehingga tidak ada pemeriksaan penunjang yang bisa dilakukan, pemeriksaan darah
atau CT scan atau ronsen atau pemeriksaan lain. Iya, tapi berdasarkan riwayat dari keterangan orang tuanya, apakah ada keluhan sebelumnya atau mungkin memang ada penyakit penyerta dan lain sebagainya? Orang tua menyebutkan bahwa tidak ada riwayat penyakit yang berat sebelumnya atau sering sakit sebelumnya. Namun dari gejala yang disampaikan oleh orang tua setelah dilakukan vaksinasi, kami tentunya membandingkan ya dengan gejala-gejala yang ada di uji klinik fase tersebut pada waktu fase 1, fase 2, fase 3, kemudian laporan-laporan di negara-negara lain yang diterbitkan di jurnal dan di artikel yang di organisasi kesehatan, serta laporan-laporan KIPI yang masuk di Komnas. Nah, tidak ada yang serupa dengan keadaan almarhum. Jadi, sementara menyimpulkan bahwa ini tidak terkait dengan vaksinasi. Oh, kenapa tidak terkait dengan vaksinasi, Prof? Karena data yang disampaikan kelihatannya tidak ada yang serupa dengan laporan-laporan. Meskipun ini ada dua hal yang berbeda juga nih, tidak terkait vaksinasi, tapi juga tidak memiliki penyakit penyerta sejauh ini ya yang dilaporkan. Ya. Betul. Kan seperti kita tahu bahwa kita tahu bahwa tentunya kematian bisa terjadi pada orang sehat atau yang terlihat sehat ya, atau yang menyatakan dirinya sehat memang bisa terjadi karena kita memang membutuhkan data. Kalau ada lebih mudah membuatnya, tapi kalau memang tidak ada data tiba-tiba memang tidak mudah untuk. Jadi sejauh ini Komnas KIPI menyatakan bahwa tidak terkait vaksinasi, meskipun penyelidikan akan terus dilakukan oleh Komnas KIPI kejadian ikutan pasca imunisasi. Semua kejadian imunisasi itu dicatat. Kemudian kita bila ada kejadian yang serupa, tentu kita bandingkan. Atau ada laporan di Amerika, kami sandingkan. Mempelajari ya. Iya, nah sampai saat ini kami belum cukup bukti untuk mengkaitkan dengan vaksin. Jadi kalau tadi disampaikan ada ribuan anak divaksin di Jombang dan tidak ada efek samping apapun ya kecuali pegal dan lain sebagainya yang biasa terjadi. Juga kalau dibandingkan juga di seluruh Indonesia ada mungkin jutaan anak yang sudah divaksinasi. Itu kemudian juga tidak ada kasus seperti ini, artinya memang ini kesimpulan sementara, saya boleh katakan itu ya? Tidak terkait dengan vaksinasi meskipun penyelidikan akan terus dilakukan. Kemungkinannya Prof seperti apa? Karena pernah juga terjadi pada waktu beberapa bulan lalu, betul ya? Nanti Prof bisa jelaskan soal itu. Iya. Seperti ada di vaksin plafon lain, ini kan Pfizer ya. Nah, kemudian juga itu dewasa, kalau ini anak ya. Dewasa juga ada yang meninggal tapi tidak terkait dengan vaksinasi. Jadi memang kita udah menyuntikan lebih dari 250 juta dosis ya. Betul. Memang kalau kejadian-kejadian khusus ini ya kita harus bandingkan, kita harus pelajari, kita harus simak ya, dan kalau misalnya ada yang serupa, kemudian kita akan lakukan review ulang ya, atau ada laporan dari negara lain, kemudian kita ini. Tapi sampai hari ini ya, tentu saja bukti-bukti kan akan. Prof mungkin bisa dijelaskan, tadi disebutkan ada orang dewasa yang meninggal yang sebelumnya melakukan vaksinasi, juga anak yang sebelumnya meninggal, bukan yang kasus Jombang ya. Apa yang waktu itu ditemukan oleh Komnas KIPI yang kemudian disimpulkan bahwa ini tidak terkait vaksinasi? Bisa dijelaskan, Prof? Kalau yang lain, kalau yang misalnya tidak meninggal saat tiba di tempat fasilitas pelayanan kesehatan dan ada bukti, ada pemeriksaan penunjang, ada pemeriksaan darah, ada pemeriksaan ronsen, ada pemeriksaan CT scan, ada riwayat berobat sebelumnya. Nah itu tidak sulit ya. Jadi ada yang meninggal karena misalnya sakit jantung. Yang sudah misalnya Prof, yang sudah kan ada satu dewasa ya waktu itu ya, dewasa kalau nggak salah di Sulawesi Utara kalau tidak salah satunya. Lalu kemudian ada juga anak. Itu kenapa meninggalnya? Ada yang hipertensi, ada yang diabetes, ada yang sakit jantung, ada yang stroke, ada yang perdarahan otak, ada yang infeksi, ada radang paru, ada yang autoimun. Kaitannya setelah diimunisasi apa, Prof? Perjalanan penyakit dari itu kan hipertensi itu bom waktu, tinggal nunggu aja tuh. Diobatin dengan
seksama kontrol teratur dokter ya tinggal tunggu waktunya aja. Jadi pada waktu itu divaksinasi atau tidak divaksinasi, ya meninggal karena hipertensi itu ya? Hipertensi, diabetes, serangan jantung, itu mau divaksinasi nggak divaksinasi kalau kita nggak berobat teratur, ya kadang berobat teratur pun masih bisa ya, kita nggak tahu keadaan seseorang dan. Ya, penyakit degeneratif itu yang dewasa. Kalau yang anak, Prof, yang sudah kemudian disimpulkan? Yang anak sih kebanyakan kalau ada komorbidnya, tapi jarang sekali nih yang anak sih. Yang terakhir mungkin Prof bisa sampaikan, yang kejadian, saya lupa kejadiannya di daerah mana itu? Kemarin kita duga penyakit kronis juga tuh. Kita duganya apa TB atau ada keganasan. Ini yang kapan, Prof? Dan di daerah mana? Sebentar ya. Saya ingat dulu. Sulawesi kalau nggak salah. Iya, di Sulawesi. Usia berapa itu kalau Prof masih ingat? Belasan kalau nggak salah. Belasan tahun. Meninggal setelah vaksinasi ternyata? Tapi dia bukan sehari atau itu, dia 2 minggu atau 3 minggu setelahnya. 3 minggu setelahnya. Setelah kemudian Komnas KIPI melakukan penyelidikan, apa yang didapat, Prof? Ya, kita nggak terkait dengan vaksinasi. Tidak terkait. Yang mendasarinya, betul. Anak tersebut ternyata? Kita menduga kalau nggak TBC dia keganasan. Dan memang ada setelah diperiksa ada riwayat seperti itu. Ya, betul. Oke. Di luar negeri pun juga demikian, Prof? Sama, ini kan KIPI bukan hanya di Indonesia atau bukan hanya di Jakarta ya, KIPI ini di seluruh dunia semua. Jadi Komnas KIPI itu bukan hanya Komnas Indonesia ya, Komnas Jepang ada, Komnas Malaysia ada, Komnas UK ada, Komnas Perancis ada, semua polanya sama, cara kerjanya kira-kira sama karena pedomannya dari WHO, kesepakatan bersama di negara-negara dunia untuk memastikan keamanan vaksin. Dan saling bertukar data ketika ada kejadian tertentu. Betul. Ya, kita bisa lihat artikelnya, jurnalnya. Oke. Ya. Ada semua ini bisa kita pelajari. Oke, jadi apa yang Prof bisa sampaikan terkait dengan vaksinasi ini? Ya, jadi kami menerima laporan dari seluruh negeri. Dan ternyata kejadian ikutan pasca imunisasi pada anak proporsinya lebih rendah daripada dewasa sampai saat ini. Semua bersifat ringan, hampir semua bersifat ringan, paling top juga sedang, semua sembuh dengan sendirinya, kadang perlu dengan pengobatan, dan kebanyakan kalau dia memang berat, segera melapor, segera diberikan pertolongan, tidak berakibat fatal. Namun kadang ada yang terlambat, atau nunda, atau ada alasan apapun ya, sehingga tidak cepat mendapat pertolongan, kadang berakibat fatal. Dan proses penyelidikannya akan terus dilakukan bersama dengan Dinas Kesehatan setempat ya, dalam hal ini Kabupaten Jombang ya, Prof. Ya, dengan Dinas Kesehatan Provinsi Jatim. Oke. Nanti akan bertukar data, terus berkomunikasi Komnas KIPI untuk kemudian menyampaikan nanti kesimpulannya pada satu waktu nanti. Ya, kami mengadakan audit bersama itu hampir 3 kali seminggu dengan semua Komda Provinsi, dengan Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten, dengan Rumah Sakit Umum Daerah, dengan dokter puskesmas, dengan semua lain. Kita paling nggak 3 kali seminggu. Bahkan dengan dokter puskesmas secara langsung ini? Ya, dengan petugas imunisasi, dengan ibu bidan, dengan baik. kepala dinas, semuanya. Dan itu dimungkinkan dengan teknologi saat ini. Saat ini ada hikmahnya nih. Betul, Kalau Prof. dulu mesti rapat, mesti naik pesawat. Sekarang alhamdulillah. Langsung data bisa bertukar dan kemudian untuk menyampaikan informasi secepatnya. Kapan kira-kira kesimpulannya bisa disampaikan, Prof? Dalam beberapa hari ke depan? Kita harus melihat kasus-kasus, tapi mudah-mudahan jangan ada kasus serupa dong. Amin, mudah-mudahan Prof. Tentu berharap yang sama. Tapi biasanya berapa lama ini? Setiap hari ada laporan yang masuk kok. Proses penyelidikan ini yang untuk di Jombang, Prof? Oh, untuk di Jombang kita kayaknya sudah sampai saat ini nggak bisa lagi karena udah almarhum ya, jadi nggak bisa lagi ini kita. Proses penyelidikannya kan tetap dilakukan nanti dengan data dan lain sebagainya? Atau sudah stop? Ya, kayaknya datanya udah kita mungkin akan menanyakan lagi, nggak ada riwayat ini sih. Oke, baik. Kadang-kadang ngambil data dari rumah sakit, data dari puskesmas, ya data. Ini katanya belum pernah, memang belum pernah sakit berat anak ini.
Oke, tentu ini menjadi pertanyaan juga. Nanti kita juga tunggu dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dan juga Kabupaten Jombang, Jawa Timur terkait hal ini, dan juga Komnas KIPI tentu mendapatkan informasinya. Tapi sejauh ini dari data yang didapatkan oleh Komnas KIPI memang bukan terkait dengan vaksinasi karena hal tersebut tidak menunjukkan gejala setelah vaksinasi. Betul ya Prof ya? Betul. Meskipun juga ada pertanyaan karena berdasarkan keterangan orang tua, ini masih berdasarkan keterangan orang tua, tidak ada riwayat penyakit berat yang kemudian dialami. Tentu ini menjadi pertanyaan juga, nanti kita akan update, kita akan cermati soal ini. Terima kasih Prof. Hindra Irawan Satari telah memberikan informasi di Sapa Indonesia Malam sebagai Ketua Komnas Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi Komnas KIPI.